bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum Bu Par. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk waktunya hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Par? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu. Alhamdulillah Bu. Baik Bu, hari ini saya ada tugas dari guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait dengan dilema pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin. Nanti ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya ajukan. Kita bisa mulai sekarang Bu? Bisa. Oke, siap. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya ini, Bu Siti. Itu Kasus yang dihadapi saya itu terjadi ketika periode kenaikan kelas. Saya biasanya dihadapkan pada permasalahan di mana ada banyak siswa yang nilainya itu tidak mencapai KKM. Sementara jika nilai tersebut ditulis di dalam rapor, maka dikhawatirkan dapat berdampak pada karir pendidikan murid tersebut. Mana nanti banyak murid yang tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Akhirnya saya mengambil keputusan agar guru-guru itu mengadakan remedial ataupun pengayaan sebelum menginput nilai rapor, sehingga nanti nilai murid dapat diperbaiki dan dapat memenuhi syarat naik kelas. Saya juga meminta guru untuk menganalisis hasil belajar murid dan faktor penyebab rendahnya nilai mereka. jadi masalah KKM ini. Ya. Baik Bu Par, pertanyaan berikutnya Bu yang ingin saya tanyakan. Selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum mengambil keputusan, saya akan mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Saya akan memprioritaskan kebutuhan ini, memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil dari jangka panjang maupun jangka pendek, serta memikirkan hasil akhir yang akan didapat dari sebuah keputusan tersebut. Selain itu, saya juga mengajak guru-guru untuk bermusyawarah dan memberi masukan-masukan. Mungkin itu jawabannya. Jadi terutama dengan musyawarah gitu dengan rekan sejawat atau para guru. Baik, selanjutnya langkah-langkah Bu atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Sebelum membuat keputusan, biasanya saya akan menerapkan beberapa prosedur. Untuk yang pertama, menelaah kasus yang terjadi secara rinci, misalnya untuk kejadiannya, pihak-pihak yang terlibat, alasannya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, saya akan mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Yang ketiga, saya akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan. Bila memungkinkan, saya akan mempertimbangkan solusi lainnya yang tidak merugikan kedua belah pihak jika situasinya sama-sama benar. Dan yang terakhir, saya akan merefleksikan keputusan tersebut pada posisi saya yang harus menerima keputusan. Jadi tadi ada 5 langkah itu, diantaranya ada menelaah, mengidentifikasi, sampai mencari solusi lain, dan terakhir tadi adalah merefleksikan. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menyangkut dilema etika Bu? Pada kasus dilema etika, menurut saya ada beberapa hal yang efektif dalam membuat keputusan, yaitu melakukan
pengujian benar atau salah, dan pengujian benar dengan benar. Biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, saya lebih mudah untuk menetapkan prinsip dalam membuat keputusan. Diuji Ibu antara benar sama-sama benar atau benar dan salah. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, selama ini yang menjadi tantangan dalam cara saya mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang saya hadapi adalah bagaimana memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat. Sebagian orang cenderung memberikan kritikan tegas bahwa saya tidak tegas dalam mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang. Padahal saya mempertimbangkan kebaikan bersama dan masa depan murid. Namun hal ini wajar terjadi dan masih bisa saya atasi. Jadi masalah kritikan itu ya Bu ya, menjadi tantangan terbesar. Baik, selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Serta bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Ibu jalankan? Ini Bu Siti, biasanya jika situasi yang saya hadapi adalah masalah dilema etika, saya tidak langsung mengambil keputusan di tempat. Saya akan terlebih dahulu menelaah kasus tersebut dengan mengumpulkan fakta, kemudian pihak-pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang saya butuhkan untuk mengambil keputusan. Selain itu, saya juga akan melakukan musyawarah bersama guru untuk mendapatkan masukan. Kemudian saya mengambil beberapa waktu untuk berpikir. Setelah itu barulah saya akan mengambil keputusan. Jadi tidak dibuat jadwal tersendiri Ibu ya, sesuai dengan kasus yang apa itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang menyangkut dilema etika ini? Terkadang ada kalanya saya membutuhkan pendapat dari orang lain dalam membuat keputusan. Biasanya yang membantu saya adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya. Hal ini tentunya akan mempermudah saya dalam mengambil sebuah keputusan. Baik Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Par tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Ada banyak hal yang saya pelajari dari berbagai pengalaman yang saya hadapi dalam mengambil keputusan. Saya mempelajari bahwa ada kasus dilema etika, memang tidak ada keputusan yang betul-betul sempurna. Suatu keputusan pasti memiliki kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Maka dari itu, untuk membuat keputusan hendaknya kita memiliki prinsip yang didasari nilai-nilai kerja. Itu jawabannya. Baik Ibu. Jadi intinya memang kesempurnaan hanya milik Allah gitu. Yang penting prinsipnya pengambilan keputusan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Betul. Terima kasih sekali Bu Par untuk wawancara hari ini. Dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Semoga kita bisa bertemu lain waktu. Mengadakan wawancara dengan Bapak terkait tugas saya, yakni tentang wawancara menanyakan tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan oleh seorang pemimpin atau kepala sekolah. Sudah siap Pak? Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak. Mulai sudah siap? Saya mulai nih Pak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah sebuah bujukan moral? Kasus-kasus yang mengidentifikasi dilema pendidikan
Pak. Jadi di dalamnya yang namanya dilema pendidikan berarti kita dihadapkan dua kasus atau dua masalah yang sama-sama tidak ideal. Oh iya, iya benar. Oh iya. Berarti ya, itu sebuah dilema kalau keduanya merupakan ini benar, jadinya Bapak mengalami dilema etika tersendiri ya Pak. Oke. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana yang Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan masalah tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau saya sikapi masalah itu kita ambil segi positif yang terbaik. Oh, Segi positif yang terbaik. Misalnya ada permasalahan suatu ketika anak itu sedang mengikuti ulangan, misalnya kelihatan menyontek. Nah, kita mengambil sikap anak itu tegur keras, kemudian kita ikutkan pada ulangan berikutnya. Iya, itu ada dua sikap, berarti ditegur keras dan anak supaya mengikuti ulangan susu. Sama-sama tidak ideal, ya kan? Bagi anak kan mungkin anak merasa takut dan sebagainya karena ketahuan mencontek. Berarti ambil dari segi posisi yang terbaik ya. Jadi pertama bisa ditegur keras dulu, selanjutnya mengikuti ujian susulan. Baik Bapak, untuk selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengatasi permasalahan tersebut? Mengatasi permasalahan tersebut, kita cari sisi yang terbaik. Sisi yang terbaik. Jadi yang kita pakai adalah dampak yang terbaik. Dampak terbaik. Sisi baiknya. Sisi terbaiknya ini sisi terbaiknya. Oke, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang menyangkut dilema etika ini? Ya, kita di sisi baik, ya kita ambil kelemahannya yang paling sedikit, iya kan? Kekurangan yang paling sedikit itu yang kita ambil. Contoh misalnya ini ada dua lagi permasalahan, misalnya anak di saat istirahat itu melihat temannya berlari, ya kan? Satu sisi pengen membantu, sisi lain dia takut tapi dilaporkan ke gurunya, kan seperti itu. Jadi antara takut membantu kasihan dan takut ditegur oleh gurunya. Nah, kedua sisi ini lebih baik yang mana yang istilahnya dampaknya kurang baik ya. sisi bagusnya lebih banyak istilahnya kan seperti itu. Jadi dilihat dari yang kelemahannya paling sedikit, mana yang paling banyak kebaikannya seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menyangkut dilema etika. Jadi tantangannya mengambil keputusan itu kita sikapi kembali lagi hal positif bagi anak itu sendiri, karena keberlangsungan anak tersebut sudah pernah bermasalah kadang-kadang menjadi pikiran cari yang terbaik berdasarkan pengalaman yang kita lakukan. Pengalaman adalah guru yang jadi melihat mana yang terbaik terutama untuk anak kita, keberpihakan kepada siswa ini. Karena permasalahan ini juga menyangkut kadang-kadang menimpa guru, anak, orang tua. Gitu. Oke Pak, untuk pertanyaan berikutnya
apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Nah, ini yang kita Jadwal melakukan intinya. tidak ada penjadwalan seperti itu. Manakala kita ada masalah muncul, secepatnya diselesaikan. Lebih cepat lebih bagus. Gitu. Ini berdasarkan pengalaman yang ada. Pengalaman itu adalah guru yang tadi. Jadi tidak ada jadwal yang paling kalau ada soal sebisa mungkin Secepatnya diselesaikan diselesaikan permasalahan itu, tidak jangan sampai berlarut-larut. Oh iya. Oh iya, siap. Berikutnya pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Mengambil kebijakan, mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang berlaku di masyarakat ini. Biasanya kalau segala sesuatu yang sifatnya umum berarti kan diakui oleh masyarakat keberadaannya. Berarti di situ telah kita letak apa itu untuk mengatasi suatu masalah. Oh iya. Berdasarkan Pengalaman gitu. Oh iya. Pengambilan keputusannya berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dilakukan dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Oke Bapak, selanjutnya pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak Bra, pembelajaran apa sih yang dapat Pak Bra ambil dari pengalaman dalam mengambil keputusan yang menyangkut dilema etika ini Pak? Kira-kira pembelajarannya itu saya sampaikan pembelajaran pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu moto saya seperti itu. Oh iya, pengalaman. Oh iya. Pengalaman adalah guru yang Ada lagi Pak? ini kalau kita sampaikan ke anak-anak Iya. satu pembelajaran, misalnya anak belum diajari materi yang kita ajarkan, tapi anak kita tugas untuk membaca dulu. Nah, dari membaca itu anak akan lebih tahu. Jadi waktu belum tahu, belum mengerti. Anak akan lebih tahu satu langkah pelajaran yang mereka hadapi sekarang. Sehingga pada saat ini menerangkan, anak itu punya gambaran. Misalnya materi sekarang tentang misalnya tentang peta buta, ya, peta buta. Kita bisa menginformasikan minggu berikutnya, anak-anak minggu depan adalah pelajaran peta buta. Jika anak bisa mempelajari sebelumnya untuk Ketika hari ketika hari-harinya anak tidak punya gambaran ini yang namanya belum tahu pintar belum lakoni. Jadi anak berdasarkan pengalaman membaca, iya kan? Ada kesiapan sehingga dulu saat dulu mengajar dulu tidak begitu berat untuk menerapkan atau menjelaskan masalah atau materi yang sedang diberikan. Itu membuat dulu agak enteng lah, iya kan? Materi yang diberikan saat itu anak-anak sudah membaca dari beda dengan anak yang sama sekali tidak membaca. Guru menerangkan masih bingung, tidak ada gambaran. Tapi anak yang sudah membaca nyambung, begitu. Itu. Tadi yang pertama, pembelajaran yang bisa diambil oleh Pak Bra dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini adalah terkait pengalaman. Itu adalah menjadi kunci ya, guru terbaik, guru yang